Halo teman-teman, shalom semuanya. Jumpa lagi dengan saya, kita akan belajar Alkitab sama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta penyertaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kami diberikan kesempatan boleh beribadah. Dan saat ini telah tiba waktunya bagi kami untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti setiap pengajaran yang Tuhan berikan melalui Alkitab kepada setiap kami. Tuhan yang berikan kami pengertian dan juga Tuhan boleh tegur kami jika Tuhan melihat ada kesalahan-kesalahan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom teman-teman. Saya ucapkan selamat Natal buat kita semua yang merayakan. Hari ini kita akan membahas satu buah bagian firman Tuhan ya dari Lukas pasal 6. Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-46 sampai ayat yang ke-49. Kita hanya akan baca 4 ayat ini saja. Saya akan bacakan, teman-teman boleh baca di rumahnya masing-masing, di Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, teman-teman. Teman-teman, kalau kita baca bagian ini, sebenarnya kisah ini ada di Injil lainnya juga, yaitu di Injil Matius. Tuhan juga menjelaskan tentang 2 macam dasar ini, tentang orang yang membangun rumah di atas batu, dasar yang kuat, dan juga orang yang membangun rumah di atas pasir, kata Tuhan kalau di Matius. Nah, sebelum Tuhan mengajarkan hal ini, Tuhan itu sedang menjelaskan beberapa pengajarannya, yaitu khotbah-khotbahnya di pengajaran-pengajarannya di bukit. Kalau kita baca di Matius 5, di Lukas pasal yang ke-6, Tuhan menjelaskan banyak hal, yaitu pertama ucapan bahagia. Ada juga Tuhan menjelaskan tentang hal berdoa, hal memberi sedekah. Pernah kan, pasti teman-teman pernah dengar hal ini. Hal tentang kekhawatiran, hal tentang kebenaran. Tuhan mengajarkan hal-hal itu. Nah, bagian yang kita baca barusan itu adalah penutupnya, teman-teman. Ini adalah penutup dari semua khotbah yang Tuhan berikan kepada orang-orang waktu itu yang mendengarnya. Kalau kita baca, kisah ini ditutup juga dengan reaksi dari orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus waktu itu. Mereka banyak yang kagum dengan pengajaran Tuhan. Mereka berkata, gak ada yang pernah mengajar seperti ini, yang penuh kuasa, pengajarannya bagus. Mereka itu takjub dengan pengajaran Tuhan. Nah, ini penutup Tuhan ini seolah-olah Tuhan itu ngomong, ya kamu jangan cuma takjub. Di ayat yang 46 itu tuh kan Tuhan bilang, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Orang-orang banyak waktu itu kan banyak yang mendengar, tapi tidak semua itu yang melakukan. Banyak juga orang-orang di sana yang takjub, tetapi tidak semua yang melakukan. Mereka cuma sebatas dengar, cuma sebatas takjub, wah, ngefans sama Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, sebenarnya permasalahan seperti ini bukan cuma di zaman itu, teman-teman. Di zaman sekarang, orang-orang Kristen, orang-orang non-Kristen juga banyak sebenarnya yang kagum dengan pengajaran Tuhan. Banyak yang ibaratnya ngefans ya, kagum lah
dengan pengajaran Tuhan itu, wah ini pengajaran seperti ini tidak ditemukan dari guru-guru lainnya, orang-orang lainnya. Cuma Yesus yang mengajarkan hal demikian. Contohnya yang paling dikagumi orang itu yang mengasihi musuh, mendoakan musuhmu. Itu banyak sekali dibahas di luar kekristenan sekalipun, banyak sekali yang dibahas. Pengajaran Tuhan ini sangat baik. Tapi cuma sebatas itu toh. Sama seperti orang-orang zaman itu, mereka takjub, mereka kagum, suka dengan pengajarannya tetapi tidak melakukannya. Kita tahu teman-teman, sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan, Tuhan itu sering ketemu dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan kita tahu juga secara persis Tuhan itu sering cekcok dengan orang-orang ini. Sering bermasalah dengan orang-orang ini. Kalau udah ketemu mereka pasti ada aja masalah dan pasti aja buat naik darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai marah. Karena apa? Bukan karena sesuatu hal yang mereka melakukan kesalahan yang terang-terangan di depan orang lain. Enggak, kesalahan mereka tersembunyi. Dan cuma Tuhan yang tahu. Apa teman-teman? Tuhan itu kan tahu isi hati orangnya. Mereka di publik, di muka umum sebagai ahli-ahli agama, ahli-ahli kitab, pengajar, tokoh-tokoh agama waktu itu. Mereka mengajarkan hal-hal yang baik. Mereka mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka melalui kitab-kitab Taurat. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah Israel. Tetapi Tuhan tahu di balik semua pengajaran mereka itu, di balik semua ya mereka seolah-olah baik kan di depan orang ya, tetapi di balik semua itu mereka nggak melakukannya teman-teman. Mereka cuma bilang, hei kamu jangan mencuri, tetapi mereka sendiri mencuri. Hai kamu jangan berzina, mereka sendiri berzina. Hai kamu jangan cinta uang, mereka sendiri cinta uang. Orang-orang secara umum waktu itu, umat-umat Tuhan mungkin tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu kebusukan hati mereka. Bukan cuma teguran kepada orang-orang waktu itu saja. Bukan cuma teguran kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hadir juga pada waktu itu. Tetapi bagi kita secara pribadi juga masing-masing pada hari ini. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Selama ini kita sebagai orang-orang percaya mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan sebagai juru selamat, sebagai penolong, sebagai guru Allah, Sang Pencipta. Bayangkan jika Tuhan berkata kepada setiap kita, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Selama ini kamu manggil aku Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan orang yang pernah mendengar pengajaran Tuhan, bahkan belajar tentang pengajaran Tuhan, suka dengan pengajaran Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Tuhan menggambarkan hidup orang seperti ini itu seperti orang bodoh yang di kitab Matius dibilang Tuhan itu sebagai orang bodoh yang membangun rumah di atas dasar yang nggak kokoh, nggak kuat. Di atas pasir, bayangin kalau kita bangun rumah itu di atas pasir. Ketika air bah datang, maksudnya air banjir, air yang besar itu datang, rumah kita bisa terseret loh teman-teman. Gak ada orang bodoh di dunia ini, gak ada orang yang kuliah arsitek itu membangun rumah di atas pasir. Sebab mereka tahu itu hal yang bodoh. Sebab mereka tahu itu hal yang sia-sia. Tapi kalau orang yang pinter, orang yang bijaksana, mereka akan membangun rumah di atas dasar yang kokoh, yaitu di atas batu. Itulah mengapa rumah itu ada dasar yang kuat, yaitu dari batu yang ditumbuk ke dalam tanah. Itu menjadi dasar, menjadi fondasi yang kuat. Sehingga kalaupun ada angin besar datang, kalaupun ada air yang banyak, banjir, bandang sekalipun datang, rumah itu susah untuk roboh. Rumah itu susah untuk terseret.
Demikian juga hidup orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan dan juga melakukannya. Nah, teman-teman, ketika mendengar teguran Tuhan ini, saya rasa kita masing-masing secara pribadi akan tahu di sisi mana kita. Apakah kita sebagai orang bodoh atau kita sebagai orang yang bijaksana? Apakah kita adalah orang yang membangun rumah di atas dasar batu atau membangun rumah di atas pasir? Kita selama ini disebut sebagai orang-orang percaya. Kita percaya sebagai Yesus itu sebagai satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain yang menuju keselamatan, tidak ada jalan lain yang dapat mempertemukan kita kepada Bapa. Tetapi apakah kita selama ini jalan di dalam jalan itu? Kita selama ini tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang. Yesus sendiri bilang kan kepada setiap kita, "Akulah terang dunia." Tetapi apakah selama ini dalam kehidupan kita secara pribadi, bukan orang lain, apakah kita sudah melihat sendiri terang itu? Dan apakah terang itu ada dalam hidup kita? Dan kita selama ini juga tahu Tuhan Yesus itu adalah guru yang agung. Bahkan banyak di antara kita yang Kristen dari kecil, dari bayi sudah dibaptis sebagai orang Kristen, diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Diajari oleh Tuhan setiap minggu, setiap di persekutuan, di kebaktian. Tetapi apakah pengajaran sang guru itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, itu kita lakukan? Teman-teman, Tuhan tidak menuntut kita sebagai anak-anak Tuhan itu melakukan pengajarannya dengan sempurna. Tuhan tahu kita itu manusia lemah, Tuhan tahu. Tuhan tidak menuntut kita akan kesempurnaan. Tetapi minimal teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan dan pengajarannya, kita itu mencobalah, minimal kita mencoba dulu. Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita, setialah dalam perkara-perkara kecil kan. Baru setelah itu ke perkara-perkara besar. Hal-hal yang kecil dulu, baru hal-hal yang besar. Kalau hal yang kecil aja kita gak bisa lakuin, bagaimana kita bisa melakukan hal yang besar? Kalau mencoba firman Tuhan, melakukan firman Tuhan saja kita tidak pernah, bagaimana kita bisa melakukannya dengan baik? Aku berkali-kali gagal melakukan firman Tuhan. Iya, semua orang juga. Semua orang berkali-kali gagal, tetapi ada kata mencoba itu loh. Kita setidaknya kita mencoba dulu apa yang sudah kita dengar selama ini yang menjadi pergumulan pribadi kita masing-masing. Kita mencoba untuk melakukannya. Jangan menuntut diri untuk melakukan yang sempurna. Tuhan sendiri tidak menuntut kita untuk melakukan kesempurnaan. Dan ingat satu hal teman-teman, ketika kita melakukan firman Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Sampai kapanpun kalau kita mencoba melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti gagal. Tetapi ketika kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku tahu aku orang berdosa. Dan aku sudah mendengar firman Tuhan. Kali ini aku mau melakukannya. Pernah kan punya kerinduan seperti itu? Kita mau ngelakuin itu. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, kasih kami kekuatan. Kasih aku kekuatan untuk melakukannya. Bukan dengan kekuatanku sendiri. Aku butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Ketika kita berdoa, percayalah, Tuhan pasti tolong. Walaupun suatu saat nanti kita akan jatuh lagi, melanggar firman Tuhan lagi, bangkit. Tuhan yang tolong kita untuk bangkit lagi. Untuk melakukannya lagi dan lagi sampai pada akhirnya. Amin teman-teman. Mari kita bersama-sama berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan atas hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda kami, pertama-tama kami bersyukur Tuhan. Kami bisa mengenal Tuhan sejak dini. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami juga sudah berkali-kali mendengar pengajaran Tuhan dalam hidup kami. Entah itu di gereja,
dari Alkitab yang kami baca sendiri, dari media sosial. Banyak sekali pengajaran Tuhan yang disirami kepada setiap kami, bahkan hampir setiap hari mungkin. Tetapi Tuhan, kami sadar kami belum bisa melakukannya secara sempurna. Tuhan yang tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, kami dimampukan Tuhan, diberikan kekuatan untuk melakukan firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami tahu kami sering gagal, kami mohon Tuhan mengampuni segala kesalahan kami dan tetap memberikan kami kasih dan belas kasihan kepada kami agar kami boleh bangkit, berjalan lagi bersama dengan Tuhan, dan sampai pada akhirnya Tuhan, kami boleh memperoleh kesempurnaan di dalam diri Tuhan Yesus. Kami bisa benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sempurna ketika kami hidup bersama dengan Tuhan di surga nanti. Tuhan, ajari kami ketika kami hidup di dunia ini, di dalam ketidaksempurnaan kami diberikan kemauan untuk melakukan dan juga bangkit ketika kami gagal. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, masa depan kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan, biar Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.